On cam dong. Ini nggak ada yang mau on cam nih. Aku tunggu ya sampai 30 detik nih. Anes mau on cam nggak? Oke, Rasya. Terus siapa nih? Tisa. On cam dong, temenin aku dong. Kangen nggak lihat teman-temannya? Enggak, Anes ngaco nih. Oke, kangen banget ya kan harusnya. Kita kan udah lama nggak ketemu nih. Nah, teman-teman, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya kita dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Kita harus tetap percaya tidak ada layar yang tidak menyatukan kita. Karena hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Mari kita angkat pujian berlimpah sukacita. Suaranya Mas Adit. Masih di mute. Mas Adit, suaranya. Baik, saudara-saudara, mari kita bersama memasuki ibadah remaja pada sore hari ini dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Teman-teman, kita beribadah bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas kita, tetapi karena kita ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibadah yang benar dan berkenan dimulai dari sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Seperti tema pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Didik Yulianto yang berjudul Permulaan Hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita semua sama-sama diajak oleh Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Sebagai bentuk syukur, mari kita kembali pujikan PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang.
Teman-teman yang terkasih, nggak kerasa ya kan udah 1 tahun nih kita tuh menjalani proses di mana kita harus di rumah aja. Ada nggak dari teman-teman yang rasa bosan atau justru malah senang nih karena di rumah aja nggak ngapa-ngapain? Mungkin sebagian besar dari kita tuh ngerasa bosan ya kan. Kadang kita kepengen nih sekolah, kepengen ketemu teman-teman kita. Kadang juga kita ngerasa di keadaan saat ini tuh ngeselin. Dan secara tidak langsung, kadang kita menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kita maupun menyakiti perasaan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan tuh telah memberikan banyak berkat bagi kita. Kenapa kita bisa lupa? Karena kita hanya fokus pada kesulitan yang kita alami. Oleh karena itu teman-teman, mari kita berdoa atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya akan berikan waktu sejenak untuk teman-teman menyampaikan doa secara pribadi. Setelah itu doa akan saya lanjutkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan untuk setiap berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan kepada kami. Tetapi Tuhan, seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami apabila hingga saat ini kami belum bisa membalas kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami memohon Kau ubahkanlah hati kami. Ubahkan kami agar dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami dalam nama Bapa di surga. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu Pelita bagi kakiku. Baik teman-teman, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan sore ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu, para remaja GKJ Semarang Barat, datang menghadap Engkau menaikkan syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberkati dan menyertai hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan mewujudkan dan melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Engkau kuasai dengan hikmat yang dari surga,
sehingga dapat menyampaikan sabdamu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk mendengar, menerima, dan mewujudkannya. Amin. Baik teman-teman, firman Tuhan sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak pengurus, yaitu hari ini kita mau belajar dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ayat ke-10 dengan tema perenungan hari ini adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama dengan dasar firman Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di sini dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jamaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang tidak hanya sanggup membaca, tetapi yang juga bersedia untuk mengupayakan mewujud nyatakan firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Ya, saya yakin teman-teman pada menjawab sore Pak. Gitu. Ya, teman-teman, semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Kita mau belajar bersama dengan tema permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sejujurnya ini saya tidak bohong. Tema tentang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagi kelas remaja itu bukanlah tema yang mudah. Bukanlah sesuatu yang gampang kita pahami. Ini sulit. Mungkin kalau bagi teman-teman tidak sulit, wah berarti hebat sekali teman-teman remaja ini. Tapi sejujurnya pemahaman tentang tema ini itu enggak mudah, ini sulit, ini berat. Tetapi ini penting. Lah iki piye? Sulit, berat, tapi penting. Berarti kan mau tidak mau, iso ra iso, piye carane kita harus ngerti, kita harus paham.
supaya kita bisa mewujudkannya. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi kita, terutama kita anak-anak remaja, kita anak-anak remaja pengikut Kristus gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan berusaha, saya akan mencoba untuk menyederhanakan tema ini. Semoga nanti bisa kita pahami dengan mudah. Jadi setelah disederhanakan, bukannya malah jadi rumit, jadi angel, itu berarti nggak menyederhanakan ya. Itu malah mempersulit gitu kan. Kan katanya gitu ya. Kalau guru itu tugasnya mempermudah yang sulit untuk dipahami anak-anak. Nah, kalau saat ini saya pengen berupaya untuk menyederhanakan tema ini supaya kita bersama bisa paham, terus nanti bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Oke, saya akan memulai dengan kata hikmat. Kadang-kadang kita sulit mendefinisikannya. Apa sih hikmat itu? Atau mungkin begini, orang yang berhikmat itu orang yang seperti apa? Kira-kira ada enggak yang mau berpendapat? Ada enggak yang mau menyampaikan jawaban? Orang yang berhikmat itu orang yang bagaimana? Ada? Belum? Oke, tidak apa-apa. Orang yang berhikmat itu cukup seringnya dipahami sebagai orang yang bijaksana. Nah, kalau yang namanya orang bijaksana, ini mungkin juga masih sulit dipahami. Lu bijaksana ini sih ngepiye. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang kalau mau berbuat sesuatu, mau bertindak sesuatu, dipikir dulu. Wah, engkau kira-kira dampaknya baik nggak ya? Dampaknya kira-kira jadi berkat nggak ya? Engkau gege nek aku ngene terus koncoku sedih. Engkau gege nek aku ngene koncoku nangis. Gulung koming, glinding-glinding, ya kan misalnya seperti itu. Orang bijaksana, orang berhikmat itu adalah orang yang berpikir dulu sebelum bertindak. Sebelum mengucapkan sesuatu itu dipikir dulu. Nah, yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah apa yang dilakukan nanti, apa yang diucapkan nanti berdampak yang baik, berdampak yang positif bagi kehidupan bersama. Jadi bukan hanya berdampak baik untuk diri saya sendiri, tetapi berdampak baik untuk bersama-sama. Kalau misalnya teman-teman di rumah berarti ya berdampak baik untuk sekeluarga itu. Nah, maka kalau dalam tema ini tadi dikatakan permulaan hikmat, nah berarti kan awal mulanya, dasarnya, kunci utamanya, kunci yang paling penting untuk menjadi orang yang berhikmat, untuk menjadi orang yang bijaksana, yaitu apa tadi? Temanya ini, kunci dasar untuk menjadi orang yang berhikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ini juga tidak mudah untuk kita pahami. Karena takut akan Tuhan itu sing bagaimana? Kadang-kadang takut akan Tuhan juga disalahpahami, disalah mengerti, teman-teman. Bahwa kadang-kadang orang berpikirnya, wah, kalau takut sama Tuhan, itu bisa dipahami sebagai aku keweden, takut banget, lalu kemudian kalau begitu mending aku menghindarkan diri. Ya, gitu. Contoh. Kalau teman-teman mungkin ada ya yang percaya adanya makhluk halus, katakanlah apa? Setan gitu. Memedi gitu nek orang di tempat saya asal itu memedi katanya. Hantu. Nah, kalau teman-teman itu takut nggak sama hantu? Misalnya saya takut Pak. Lah terus gimana? Ya caranya saya kalau malam nggak pergi-pergi supaya nggak ketemu hantu. Kenapa? Karena saya takut hantu. Nah, sekarang kalau dalam tema tadi,
kunci awal berhikmat, kunci awal bijaksana adalah takut akan Tuhan, apakah berarti sama kayak kita takut sama hantu? Nah, nanti jangan-jangan, wah saya takut sama Tuhan, jadi saya nggak mau ibadah, nanti ketemu Tuhan, nah piye jal? Nah kan jadi bahaya. Nah, oleh karena itu, mari kita coba pahami apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu kuncinya, itu dasarnya bagi kita orang percaya untuk menjadi orang yang bijaksana dalam bertindak. Ya, memang kalau teman-teman nanti coba misalnya googling ya, cari Mazmur 111 ayat 10 terutama karena kalimat itu ada di ayat ke-10. Nanti terus ada muncul Alkitab Sabda kayaknya begitu biasanya. Itu diklik terus nanti bagian yang takut akan Tuhan ini kan bawahnya ada nomornya, diklik nanti muncul. Di situ untuk melihat kata aslinya. Bahwa kata takut yang dipakai dalam teks ini memang artinya memang ditulis dari kata zir'ah atau kata bendanya itu yare. Itu artinya fear. Memang takut, betul-betul takut. Tetapi takut di situ nuansanya, takut di situ agenda besarnya itu dalam ketakutannya itu dalam bungkusan takut secara morali. Jadi takut dalam moralnya, bukan takut yang kita kayak memedi tadi, kayak hantu tadi. Kita takut lalu kemudian kita menghindar. Enggak, ini beda. Takut secara morali itu bisa kita pahami begini teman-teman. Menghormati atau ngajeni atau mentaati. Itu takut secara morali, itu begitu. Maka kalau teman-teman remaja misalnya punya Alkitab bahasa Jawa atau di HP-nya masing-masing itu punya bahasa Jawa, punya Alkitab yang versi bahasa Jawa, di situ lebih cetok bahwa orang yang ngabekti di dalam Tuhan, itulah orang yang wicaksono, yang bijaksana, yang berhikmat. Jadi justru pemahaman ini penting. Memang agak sulit, tetapi ini sangat penting, sangat mendasar. Makanya saya mencoba untuk menjabarkannya supaya kita lebih bisa memahami. Jadi disitulah kuncinya supaya orang-orang itu bisa hidup bijaksana, supaya orang-orang itu bisa hidup bertindak yang menjadi berkat. Syaratnya adalah ngabekti kepada Tuhan, menghormati, ngajeni, taat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Nah, karena ini kunci, maka ini menjadi sangat penting. Saya punya cerita pengalaman kemarin. Saya sama Bu Didi ya, itu rencananya mau jalan-jalan pagi, rencananya. Nah, terus kami berangkat, sudah sampai lokasi. Terus habis itu tiba-tiba tuh tanya, loh kuncinya mana ya? Kunci rumah. Oh, tadi kan dibawa. Terus dicari-cari, loh kok nggak ada? Wah, ini bahaya ini nek kuncinya carry. Nanti terus jadi sesuatu di rumah. Ya wis kita pulang. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi jalan-jalan. Nah, berarti kan di situ kunci itu sangat penting. Wong nek sampai carry, ini bahaya. Tapi ternyata dalam perjalanan, jebule nyangkut nih gembolan gitu. Nah ini sebagai cerita untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kunci. Karena tanpa kunci nggak bisa begitu. Demikian juga misalnya kita mau masuk ke rumah, tapi kuncinya ketinggalan di mana misalnya. Saya juga pernah waktu itu saya pulang kampung, terus Bu Didik kerja. Nah, saya itu sudah ngitung waktunya itu kalau pulang nanti langsung jemput, terus
ke rumah bareng. Jadi kuncinya dibawa ibu. Ternyata saya pulangnya gegasian. Karena ada berita, waktu itu ada berita lelayu, saya harus pulang duluan. Waduh, iki kuncinya kepiye iki? Saya nggak bisa masuk rumah iki. Padahal saya sudah harus ke tempat yang orang meninggal itu bagaimana. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya kunci. Maka demikian juga untuk menjadi orang yang bijaksana itu panggilannya orang percaya harus ada kunci. Dan kuncinya adalah taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Nah, jadi itulah kunci untuk menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berhikmat sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi teman-teman, sebetulnya dalam teks Mazmur pasal 111 ini ayat 1 sampai ayat ke-10 berisi tentang refleksinya, tentang penghayatannya pemazmur yang kemudian mengajak umat pembaca termasuk kita semua ini supaya hidupnya bersukacita, hidupnya bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu memberkati, perbuatannya ajaib, perbuatannya mulia, dan segala macam itu tadi. Tuhan yang begitu baik itu kita respon dengan sukacita, dengan bersyukur. Nah, hal itu diwujudkan dengan cara hidup kita yang bijaksana, hidup kita yang berhikmat. Dan seperti tadi dikatakan, untuk berhikmat kuncinya adalah taat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai praktisnya, sebagai praktek dalam hidupnya sehari-hari, kita akan coba gali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjadi orang yang berhikmat dengan dasar takut akan Tuhan. Contohnya saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Tadi Mbak Cinta menyampaikan sudah setahun lebih kita di rumah terus, kira-kira bosan apa enggak? Harusnya bosan ya, mosok maksa. Ya, di era pandemi. Dalam era pandemi ini kan kita menjadi punya banyak pilihan tindakan yang mana itu akan menunjukkan bahwa kita itu orang yang berhikmat atau tidak. Kita orang bijaksana atau tidak. Contohnya, dalam kondisi pandemi ini kan kita diberi pengertian bahwa pakai masker, terus apa lagi? Mencuci tangan atau protokol kesehatan lah. Protokol kesehatan itu sebagai cara untuk melindungi diri dan melindungi orang lain. Berarti protokol kesehatan bertujuan baik, bertujuan positif. Nah, kalau kita orang bijaksana, kita mau bertindak sesuatu, pasti kita mikir dulu. Jangan waton bertindak, tapi kita berpikir dulu dengan dasar taat kepada Tuhan tadi. Oh iya, kalau saya mau keluar rumah, saya pakai masker nggak ya? Kita pasti harusnya berpikir dulu. Oh iya, karena pakai masker itu bertujuan baik, menjaga diri dan menjaga orang lain, berarti itu menjadi berkat, maka saya lakukan pakai masker. Maka saya melakukan protokol kesehatan. Jadi itu contoh ketika seseorang berhikmat. Bukan yang lain, bukan justru pas yang penting aku metu sik kok nek petugas baru saya pakai masker. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak berhikmat. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah yang penting aku keluar dulu. Nanti nek ada petugas baru saya pakai. Nek nggak ada nggak usah. Berarti kan tidak memikirkan bahwa wah nanti kalau saya ternyata menyebarkan ke yang lain atau ternyata saya nanti kena dari orang lain. Tidak berpikir panjang itu. Nah, jadi itu sebagai salah satu contoh. Contoh lain, saya yakin bahwa teman-teman itu manusia biasa seperti saya.
Maka pasti wajar kalau kita mengalami sakit hati terhadap orang lain. Pasti pernah. Atau ada yang belum pernah disakiti. Kayaknya Mbak Cinta sama Mbak Iyas belum pernah disakiti orang lain. Nah, kita menyadari sebagai manusia itu kan pasti pernah mengalami sakit hati. Kalaupun sampai sekarang belum, nah mungkin ke depan akan mengalami sakit hati. Nah, di saat kita sakit hati, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Biasanya dorongan dari emosi adalah marah. Wah, tak parah nih kowe ya gitu biasanya. Ada dorongan untuk marah, ada dorongan untuk oh ya wis nek gitu aku nggak mau lagi dan sebagainya. Mutung. Nah, sebagai orang yang bijaksana, mestinya kita berpikir bahwa oh ya aku memang sakit hati. Tapi nek aku marah, engkau aku menjadi musuhan dong. Aku menjadi nggak punya temen dong. Terus kalau misalnya, wah aku sakit hati di rumah. Nah aku marah, wah nanti aku menjadi nggak baik sama orang tuaku. Nanti aku menjadi nggak baik relasinya dengan kakakku, dengan adikku. Oleh karena itu sebagai orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, yang sudah berpikir dulu sebelum bertindak, dan berpikirnya itu adalah dengan perasaan, dengan catatan bahwa kita takut akan Tuhan, kita taat dengan Tuhan. Wah, saya kalau misalnya nanti jadi nggak baik, berarti menunjukkan bahwa saya nggak taat nih. Kalau saya orang yang taat kepada Tuhan, saya harus melakukan yang baik. Apa yang baik ya? Oh, saya harus mengampuni mereka. Saya harus memaafkan orang yang menyakiti saya. Nah, itu contoh ketika sakit hati. Contoh lain, ketika memang sudah terlanjur marah, piye gitu. Karena juga saya yakin manusia itu pasti akan pernah mengalami marah. Bahkan Bu Evi yang sudah dewasa, saya mau menyebut lansia tapi belum lansia ya. Yang sudah dewasa itu pasti sudah lebih banyak mengalami hal-hal apa namanya yang terjadi dalam hidupnya sehari-hari itu. Tidak jarang atau ya mungkin jarang-jarang lah sampai pada titik pengen marah saja nih. Wah kagul, mentok di hati. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan saat marah? Kalau firman Tuhan mengatakan jangan sampai matahari terbenam, harus padam amarahmu. Oke. Tapi jauh daripada itu adalah biasanya orang marah itu akan bertindak sesuatu. Ada istilah yang mengatakan the angry man are the blind man. Orang marah itu orang yang buta. Sama kayak cinta. Sama kayak orang yang cinta bukan kayak Mbak Cinta ya. Sama kayak orang yang sedang cinta. Wah, nek jenenge wis cinta, apa wae tak lakoni siap, udan panas tak parani yang ngomahe. Begitu juga orang yang marah. Orang yang marah itu akan bertindak semaunya berdasarkan egonya. Wah, aku tak minggat wae ya, misalnya begitu contoh. Tapi tentu teman-teman tidak sampai begitu ya. Nah, ketika kita dalam posisi yang marah, jangan kita langsung bertindak sesuatu. Bahkan melalui ucapan. Jangan kadang-kadang kan langsung terus memaki-maki ya. Wah ini, semua kebun binatang keluar semua. Wah misalnya begitu. Wah ini, so, marah begitu. Nah kita diajak untuk sebelum kita mengeluarkan kata-kata, sebelum kita melakukan tindakan, kita pikir dulu. Saya orang yang taat. Walaupun saya sedang marah. Kalau saya melakukan ini, kira-kira menunjukkan saya itu orang taat nggak ya? Masa sih orang taat kok kalau marah terus kemudian mainannya dibanting, HP-nya dibanting, mosok begitu orang yang taat? Nah, tentunya tidak seperti itu. Tidak hanya saat marah, saat kondisi emosi marah, tapi juga saat tadi kondisi sedang mencintai orang lain. Ketika kita sedang mencintai orang lain, kita juga perlu mengendalikan diri dengan pertanyaan takut akan Tuhan tadi. Memang sih saya sangat mencintai dia.
Saya sangat menyayangi dia. Terus kemudian pacaran. Lalu di saat pacaran apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Berpikir sebelum bertindak. Wah, kalau sampai terjadi hal yang tidak baik, saya itu berarti menunjukkan saya bukan orang yang taat. Berarti saya bukan orang bijaksana, saya bukan orang berhikmat. Oleh karena itu, saya pacaran dengan cara pacaran yang sehat. Ketika saya mencintai seseorang, saya mewujudkan cintanya itu dengan cara yang sehat. Saya mewujudkan cintanya dengan misalnya saya punya uang sekian, oh saya ini cukup untuk beli coklat, saya beri coklat saya beri bunga bahkan cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara kita, adik, kakak dan teman-teman yang lain itu kita wujudkan dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, yang kira-kira itu menumbuhkan, memberi dampak yang baik, yang positif. Itulah orang yang bijaksana. Jangan sampai malah karena saking cintanya terus merasa diri untuk apa-apa pokoknya harus terpenuhi. Makanya kadang-kadang terjadi di Indonesia ini terutama banyak toh anak-anak yang pemuda yang belum sampai pernikahan tapi sudah terpaksa harus apa nama istilahnya tuh MBA ya. Marriage by accident kadang terjadi begitu. Kenapa? Karena mereka bertindak dulu sebelum berpikir. Nah, tentu kita bersama diharapkan menjadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpikir dulu sebelum bertindak. Dampaknya positif enggak untuk banyak orang? Dampaknya baik enggak untuk banyak orang? Sekarang kalau misalnya contoh tadi, pacaran terus kemudian jatuh pada ini sudah remaja ya, karena menurut saya seksualitas bukan hal yang tabu, tapi ini pelajaran yang penting. Jangan sampai kita menjadi terjebak dalam seks bebas. Terus kemudian terjadi pernikahan, hamil di luar pernikahan. Itu kan dampaknya malah jadi orang tua malu, kita sendiri malu, orang lain menjadi nyinyir, kan? Menjadi dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, saat kita mengalami emosi yang tidak stabil, saat kita marah atau saat kita sedang dipucuk cinta, kita sedang merasa berbunga-bunga, ingat apa yang akan kita lakukan dipikir dulu sebelum bertindak. Karena dengan demikian akan menentukan bahwa kita orang yang berhikmat atau tidak. Kita orang yang bijaksana atau tidak. Tetapi kalau tema hari ini permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, itu berarti tema ini mau mengingatkan bahwa kita mestinya anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu bertindak dengan dasar ketaatan kepada Tuhan. Maka untuk teman-teman dan juga untuk saya, untuk Bu Evi, tidak hanya untuk teman-teman remaja, tetapi untuk kita semua. Mari kita berusaha bersama seperti apa yang diajak atau apa yang diwejangkan oleh si pemazmur ini. Jadilah orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang kalau mau bertindak, kalau mau mengucapkan sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu, kita pikir dulu dampaknya. Kira-kira berdampak baik enggak? Kira-kira itu menjadi berkat enggak bagi orang lain? Kalau kita tahu itu tidak baik, kalau kita tahu itu berdampak menyakitkan orang lain, kalau kita tahu itu tidak benar, ya tidak usah kita lakukan. Tidak usah kita keluarkan kata-kata kita yang tidak memberkati itu. Tapi keluarkanlah yang menjadi berkat, lakukanlah yang menjadi berkat, tindakan segala sesuatu yang menjadi berkat. Itulah kita orang-orang yang akan disebut sebagai orang berhikmat karena takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita
tutup dengan berdoa sekaligus kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan sore ini. Kami bersama dengan teman-teman remaja GKJ Semarang Barat belajar dari firman-Mu, belajar dari pemazmur yang mengajak kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam bersikap kepada siapapun. Engkau mengajar kami melalui pemazmur ini untuk senantiasa mengucap syukur melalui cara hidup kami yang bijaksana. Dan saat ini kami bersama-sama telah diberitahu oleh Tuhan bahwa supaya kami menjadi orang yang bijaksana, maka kami harus hidup dalam ketaatan. Apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami ucapkan di dalam kehidupan kami, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami pikirkan dahulu dampak ke depan, apakah akan menjadi berkat atau justru akan melukai orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya setiap tindakan kehidupan kami, ucapan-ucapan kami senantiasa menjadi berkat dan berdampak yang baik bagi orang lain. Sehingga itu menunjukkan bahwa kami melakukan kehendak-Mu untuk menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kiranya sabda-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami juga bersyukur Engkau memberkati kami semua sehingga kami boleh mengikuti ibadah remaja secara online ini. Kami bersyukur untuk teman-teman pengurus remaja, komisi remaja, dan juga majelis pendampingnya yang selalu Tuhan berkati untuk mereka mengupayakan yang terbaik demi terlaksananya ibadah ini. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan terus-menerus memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan perlengkapan hikmat bagi mereka untuk melayani Tuhan dalam komisi ini. Demikian pula kami berdoa untuk teman-teman remaja yang baik yang bergabung dalam ibadah sore ini atau yang belum bisa bergabung karena ada satu dan lain hal. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberkati sekolah mereka yang masih terpaksa harus dilakukan dari rumah masing-masing. Dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh mengerjakan semua tanggung jawab mereka sebagai anak-anak remaja dengan dasar ketaatan kepada Tuhan. Mereka boleh melakukannya dengan tetap taat kepada Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk para orang tua dari anak-anak-Mu ini. Kiranya mereka juga terus-menerus mendorong anak-anaknya di dalam bertumbuh menjadi orang-orang yang berhikmat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja GKJ Semarang Barat dan juga gereja-gereja yang lain. Tuhan kiranya memberkati di dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya tetap bisa menjadi gereja yang melakukan, yang mewujudkan misi Tuhan untuk mewartakan keselamatan dan juga untuk memelihara iman dari setiap jemaatnya. Tuhan kiranya memberkati para majelis dan juga para pelayan Tuhan yang lain sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus nanti merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kami bersyukur Tuhan melindungi dan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Namun demikian kami terus mohon berkat penyertaan-Mu untuk Indonesia ke depan kiranya menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Pak Presiden dan para pemerintahan yang lain, juga kami semua sebagai warga masyarakat Indonesia
untuk bisa gotong royong, membangun kerukunan bersama, membangun kebaikan bersama sebagai orang-orang yang berhikmat, yang melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Tentu masih ada banyak hal yang menjadi permohonan kami, tetapi karena keterbatasan kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Oleh karena itu, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi atas seluruh permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohonkan. Amin. Baik, terima kasih Pak Didik. Sebagai wujud pengakuan iman kita, mari kita memujikan KJ 280, bait yang pertama sampai yang ketiga, aku percaya. Baik teman-teman, diingatkan lagi jangan lupa untuk absen ya. Link absennya ada di kolom chat. Bersyukur sekali kita boleh menerima berkat Tuhan baik dalam bentuk rohani maupun jasmani. Untuk itu saat ini mari kita sama-sama menghadirkan persembahan. Ayat persembahan diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita haturkan persembahan dengan diiringi pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh memberi dari apa yang kami punya. Kami tahu Tuhan apa yang kami beri jauh dari apa yang Tuhan beri kepada kami. Tapi biarlah Tuhan persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan menjadi saksi kebenaran
di dalam dan bersama dengan Kristus. Untuk itu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Namun sebagai remaja yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk memulai dan menjalani ibadah nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nih teman-teman, udah siap belum memulai ibadah nyata kita? Kini tibalah kita di penghujung ibadah. Mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan memujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman jangan lift dulu, kita ada sesi foto ya Mbak ya. Boleh on cam nih teman-teman. Jangan lupa juga absennya ya di chat. Ya, sambil persiapan on cam ya teman-teman, mau ada pengumuman untuk besok minggu karena minggu keempat ada ibadah ekspresif dan ibadah ekspresifnya udah bisa tatap muka ya teman-teman. Tapi syaratnya harus sudah vaksin. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin bisa tetap ibadah tapi mengikuti dari rumah ya teman-teman, live di YouTube. Nah nanti nggak ada minggu depan jadi nggak ada ibadah remaja, jadi adanya ibadah ekspresif. Untuk ibadah selanjutnya nanti kita kabarin lagi ya teman-teman. Oke, sekarang on cam dulu yuk semuanya. On cam yuk. Kasih Mari dulu. kita foto. On cam semuanya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ada tamu ini, ada Pak Dedi Kristianto ini. Selamat sore Pak Dedi. Selamat Selamat Pak sore, Dedi. Bu Evi, Mbak Cinta. Ini udah gede ya Mbak Cinta ya. Iya, terima kasih ikut bergabung dari Iya. awal. Kangen ini sama yang murid-murid saya remaja sekolah minggu yang lalu. Sekarang Sekolah jadi minggu pengurus dulu ya. semuanya. Wah ini loh guru-gurunya itu